tuanya itu sambil menghafal. Selesai, coba baca. Sekarang langsung. Abi coba. Abi ini langsung baca. Hafal juga. Senang dia bangga. Oh ternyata abiku hafal juga. Padahal dia hafalnya waktu itu. Perlu kita mensiasati seperti ini supaya kita itu menjadi sosok yang mengagumkan di depan anak kita. Jangan sampai kemudian kita ingin anak seperti A, tapi kita sendiri, Abi aja gitu, Ustadz aja gitu, ini yang repot ya. Kalau sudah ada kata-kata yang seperti itu, misalkan di temannya, ngomongin K-pop terus, ketua MUI aja gitu, misalkan ya, itu sudah nggak enak berkata, walaupun nggak boleh kita misalkan, ya kan? Misalkan guru aja masih begitu. Ya, na'udzubillah ya. Jadi sosok yang mengagumkan. Kemudian cinta tak bersyarat. Cinta tak bersyarat. Gimana maksudnya? Kadang-kadang kita ingin mengungkapkan rasa sayang kita, cinta kita kepada anak, kita kaitkan dengan syarat. Misalkan ya, ustazah itu akan sayang, akan cinta kepada kamu kalau kamu berhasil menyelesaikan hafalan ini. Bersyarat. Itu beban bagi anak. Selama dia tidak bisa menghafal itu, dia paham bahwa gurunya tidak akan cinta dan tidak akan sayang sama dia. Cinta bersyarat. Ustadz sayang kamu jika kamu mampu menyelesaikan tugas ini. Ya Allah, padahal tugas itu hal yang baru bagi dia, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Sekalian aja lah. Ya, nggak sayang saya. Banyak yang begitu. Jadi jangan sampai kita kemudian mengungkapkan rasa cinta kita itu dengan mengkaitkan sesuatu yang lain. Ungkapkan saja. Kan sudah saya sampaikan tadi, cinta orang tua ke anak itu adalah fitrah. Mengagumkan, cinta tak bersyarat. Kemudian ungkapkan cinta kita dengan kata-kata dan sentuhan. Kalau kata-kata banyak ya. Ya. Baik ya, kata-kata kita sudah tidak perlu bahas, tapi sentuhan, setidaknya ada 5 sentuhan yang perlu kita lakukan. Ya, ada 5 sentuhan. Ini kalau terjadi berarti akrabnya luar biasa, anak itu sudah paling nyaman ke orang tua dan guru. Pertama, sentuh bagian belakang kepala anak. Ya, bagian belakang kepala. Ini tandanya apa maknanya? Maknanya menunjukkan bahwa kita sayang kepada dia, menunjukkan kasih sayang kita. Ya, kita kusuk, kita sentuh bagian kepala belakang. Masya Allah, anak Abi, Masya Allah, sayang. Yang kedua, bagian kepala atas. Ya, bagian kepala atas. Ini untuk apa? Mengungkapkan kebanggaan kita. Anak Abi, Masya Allah. Jadi bukan di belakang, ya. Ketika membanggakan itu, Masya Allah anak Abi. Makanya ketika membanggakan itu memposisikan dia di tempat yang tinggi supaya kita mampu memegang bagian atas kepalanya. Kita yang duduk atau anak tarik, angkat, naikkan di atas meja. Anak Abi, Masya Allah. Ayo, sentuh bagian kepalanya. Kemudian bagian jidat, ya. Ini untuk memberikan rasa tenang. Anak nangis, anak bermasalah, sini sama Ustaz. Suruh aja baring di paha kita atau di mana. Suruh aja kening. Sudah. Apalagi orang tua kandung ketika mau tidur itu dibacakan doa, dipegang bagian kening jidatnya ini. Ya Allah, nyamannya luar biasa. Nyamannya luar biasa. Ya? Nah, itu memberikan rasa nyaman kepada anak, ya. Jadi anak akan tenang. Kemudian kedua pipi. Sentuh pipinya. Kita kan gimana? Kalau ketemu anak kita atau anak yang lucu kan? Tapi menyentuh ya, bukan. Kalau ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam artian bukan larangan ya. Tapi nanti beda maknanya. Kita kan kadang-kadang gemes ya. Tapi disentuh, Masya Allah. Mau berangkat dan ketika pulang. Itu menandakan apa? Kita akan selalu merindukan. Ya, kamu pergi nih.
Umi pegang. Yang solehah ya. Artinya Umi akan selalu merindukan. Dia datang, Umi sudah rindu loh sama kamu. Pipinya dipegang, dua pipinya ya. Terakhir, genggam tangan, genggam tangannya. Ya, ternyata masya Allah, genggaman tangan ini mewakili semua sentuhan. Ya, iya kalau anak tidak akrab, anak didik kita tidak akrab, jangankan dipegang tangan, dipanggil aja tidak mau. Kalau sudah mau, Ustaz pegang tanganku dulu. Wah itu luar biasa, sudah minta dipegang tangan. Ah iya, ini mewakili semuanya. Kasih sayang, bangga, tenang, rindu, itu sudah mewakili semuanya. Kalau kita pegang tangannya, dia sudah mengerat tangan kita, itu musuh. Ya, nah, itu ungkapan cinta kita melalui sentuhan. Ada juga tidak hanya disentuh, tapi ciuman. Ya, pertama dicium bagian kepala, ya. Nah, kepala atas juga masih dalam konteksnya maknanya penghormatan. Kalau tidak dicium, dipegang. Kalau antum lihat masyayikh orang-orang Timur Tengah ketemu anak-anak itu sering ciumnya kepala. Ya, maknanya apa? Dia menghormati anak kecil loh, tapi tetap dihormati dengan sentuhan itu ingin mengungkapkan. Kemudian di kening, ya, di kening juga sama, memberikan rasa tenang. Ya, kalau ini kan kita bisa praktekkan kalau malu sama anak, sama pasangan kita dulu. Ya, kalau yang belum punya pasangan, segera, ya, segera. Benar nggak ini? Apa yang dirasakan? segera ya Pak. Ya. Kemudian ciuman di pipi, ya, mengungkapkan rasa rindu juga. Ya, dan yang terakhir ciuman di tangan. Ternyata Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, ciuman di tangan juga rasa sayang. Aisyah radhiyallahu anha paling sering dicium oleh Rasulullah di bagian jidat dan tangannya. Dicium sebelum mau berangkat, dicium keningnya sama tangannya, dicium sama Rasulullah. Itu masya Allah luar biasa ya. Coba ya. Kalau sudah menikah kadang-kadang nggak punya waktu, ya, untuk sekedar mendekati istri nggak punya waktu ya. Masya Allah ya kan ya. Saya tersindir banyak hari ini. Ya, Masya Allah Ustaz, ternyata kita ini ya Allah, ya, saya sendiri sama Ustaz ya Allah, berat amanah ini ternyata ya. Nah, iya. Saya perhatikan ada menjadi teman yang baik bagi anak, ya. Teman ini bahkan sebagian orang mengatakan lebih kuat daripada ikatan ukhuwah. Menjadi sahabat, ya. Kita kan ikhwannya Rasulullah yang dirindukan. Tetapi yang mulia siapa? Sahabat Rasulullah. Kan kita ikhwan yang dirindukan. Tetapi siapa yang lebih mulia? Secara zahir yang diungkapkan para sahabat. Banyak yang mengungkap radhiyallahu anhum wa radu an, maka jadilah sahabat bagi anak didik kita, ya, membuat kenangan yang baik sama anak-anak, ya, kemudian memberikan waktu untuk bersenang-senang. Jangan membahas tema pendidikan terus. Kalau lagi jalan sudah nikmatin aja jalan. Kemudian meluangkan waktu untuk berbincang, dan yang terakhir adalah keseimbangan antara guru satu dan lain, antara ustadz dan ustazah. Kemudian antara ayah dan bunda. Kalau tidak seimbang pasti pincang, ya. Pincang jalannya, susah dia memahami, susah menjadi anak yang mandiri. Ini tidak perlu kita bahas banyak keseimbangan ini, tetapi kalau tadi yang sudah kita lakukan, kita tidak akan memberikan sesuatu yang ngambang bagi anak, sesuatu yang sulit dipahami. Sekali kata, walaupun dalamnya kata kita, walaupun sulitnya dipahami, tetapi anak kita akan langsung mengerti apa yang kita kehendaki. Sebagai sebuah contoh, sebagian kita juga sudah membaca. Jadi ada seorang bapak berpesan kepada anaknya. Ini sebagai penutup nanti ya. Pesannya begini. Sama-sama, dia punya 2 orang anak, dua-duanya dagang. Nah, ingat wasiat pesan bapak. 1, jangan pernah tagih
piutang. Ada yang pernah baca kisah ini? Belum? Nah, nanti cari ya. Yang kedua, jangan pernah kulitmu itu tersentuh sinar matahari langsung. Nah, baru mulai ingat sebagian ya. Nah, ya, yang ingat alhamdulillah ini murojaah bagi kita. Yang belum baca saya sampaikan ini. Jadi nasihat yang sama, hasilnya berbeda. Nasihatnya sama, hasilnya berbeda. Begitu wafat orang tuanya, ayahnya, ibunya datang ke anak yang pertama. Dia dapati anak yang pertama itu bangkrut. Lihat ya, bangkrut. Lah, ditanya, nak kenapa kok bisa begini? Saya ngikutin nasihat bapak. Kata bapak, jangan pernah tagih piutang. Orang belanja ngutang semua, saya tidak tagih, habis modalnya. Saya nggak punya mobil, punya motor. Jadi kalau mau keluar, mau belanja, mau apa, saya naik taksi. Uang habis. Kenapa? Karena kata bapak nggak boleh kena sinar matahari langsung. Oh begitu ya. Pergi ke anak yang kedua. Anak yang kedua tambah sukses dagangannya. Nah, kok bisa? Saya ikut apa yang diwasiatkan bapak. Kata bapak jangan pernah tagih piutang. Makanya toko saya tidak mengutangkan. Kalau orang perlu saya kasih sedekah. Harta saya tambah bertambah. Saya ingat nasihat bapak. Oh artinya tidak boleh menghutangkan. Kalau orang perlu kasih sedekah. Yang kedua, saya juga ikutin nasihat bapak. Jangan kena sinar matahari langsung. Saya pergi sebelum matahari terbit. Saya pulang setelah matahari terbenam. Sehingga orang sudah paham toko saya itu buka lebih awal, tutup lebih akhir. Orang selalu belanja ke saya. Masya Allah. Itu. Ya. Kalau anak sudah terlatih, terdidik dengan baik, gampang bagi dia untuk memahami maknanya. Tapi kalau tidak terbiasa dengan kondisi yang di tempat yang nyaman, apa-apa dilayani, mau minum dia mau belajar ambil sendiri diambilnya, nanti tumpah, nanti ini, sudah anak akan A, B, B, tidak mampu memahami dan lama sekali untuk mendapatkan hikmah dari situ. Intinya semua dari itu semua adalah kita harus fokus pada proses bukan hasil. Kita sebutkan sebuah ayat surat Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Allah memilih 4 orang nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarga, Nabi Imran dan keluarga. Ya, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan. Nah, 2 ini tidak disebutkan keluarganya. Ya, Nabi Adam dan Nabi tidak disebutkan. Apakah mereka kemudian, kan pertanyaan kita, kenapa kok bisa Nabi Adam dan Nabi Nuh itu termasuk orang pilihan? Kenapa kok tidak disebutkan bersama keluarganya? Nabi Ibrahim bersama keluarganya, karena menjadi anak-anak yang soleh semua, jadi para nabi. Ali Imran juga sama orang. Tapi Nabi Adam anaknya ada yang saling membunuh. Nabi Nuh ada yang murtad. Ada yang murtad. Itu sabarnya. Maka ketika ahli pendidikan menyampaikan tentang ayat ini, siapa yang paling sabar? Nabi siapa yang paling sabar? Ada yang mengatakan Nabi siapa yang diuji dengan penyakit kulit? Ayub. Nabi Ayub. Oh bukan, belum sabar. Dia kalah sabar dibandingkan Nabi Nuh. Tiap hari dia datangi anaknya, dan itu ratusan tahun. Kata beliau, ya, sabar. Ya Allah, ternyata yang dinilai oleh Allah itu adalah proses. Nabi Adam sudah menjalankan proses untuk mendidik anaknya. Nabi Nuh sudah menjalankan prosesnya. Proses itulah yang dinilai, walaupun anaknya, istrinya tidak taat dan tidak berhasil menjadi orang yang soleh, tetapi tetap beliau-beliau ini menjadi orang-orang pilihan. Tetaplah pada proses dan jangan fokus pada hasil. Demikian para ustadz dan ustazah. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan,
Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Dimyati Alsi yang sudah menyampaikan materinya. Kita ada waktu insya Allah untuk tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya jawab, silahkan kami berikan kesempatan. Tafadhol. Jangan yang sulit-sulit ya. Enggak, pertanyaan saya enggak sulit. Ustaz, saya punya 5 anak, sekarang sudah mau 6. Usia mereka ini masih kecil-kecil, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, setahun setengah gitu. Nah ini saya mengajarkan mereka ini karena di rumah tuh TV nggak ada, gadget nggak saya kasih, jadi lebih mainannya itu lebih ke alam gitu. Tapi efeknya ya lecek pasti, ya gampang kotor. Dan ini saya sering sama istri, kalau saya itu anak kotor tuh nggak apa-apa. Dia kotor kan karena pernah bersih kan. Kemarin itu saya gemes banget, sudah sengaja berangkat putar itu sudah dipakaikan peci putih, kinclong, gamis putih, kinclong, celana putih gitu. Pak Satpam ngulang nguras kolam, ikutan dia nguras juga, pulang pakaiannya kotor semua, basah semua. Ini, nah ini apa namanya ya? Sementara kan Islam itu bersih, rapi, wangi gitu kan. Ini untuk mendidik anak saya standarnya apa? Iya harus anak ini kinclong 24 jam gitu. Kapan mereka ini boleh kotor gitu? Apa namanya? Mengajarkan kebersihan kepada anak, memahamkan mereka gitu. Karena mereka kotor tuh fine gitu, dan kata Rizzo kotor itu baik. Nah ini yang kemudian kerancuan gitu. Sementara istri maunya anak ini ya kalau bisa tuh kayak boneka di etalase toko gitu. Iya, tidak perlu duduk rapi di atas apa namanya, jadi tamu datang tuh rumah kinclong, anak-anak kinclong gitu. Tapi saya enggak, sehingga kemudian ya bodoh amat lah, enggak bersih-bersih amat gitu. Tapi bahkan menyeragamkan kebersihan. Intinya mengajarkan kebersihan. Tadi saya tersindir banget, dia punya anak tiga kemudian rumahnya rapi gitu. Mungkin karena baru 3 ya, belum 6 gitu. Nah ini dan dialog mereka tentang amanah tadi itu perlu banget di saya. Ini akan pulang nanti akan banyak yang berbenah saya. Terima kasih banyak. Demikian konsep kebersihan untuk anak-anak. Dan kita di Kutab juga kan anak-anaknya masih kecil-kecil kan. Dan mereka ini suka banget mainan air, mainan pasir, mainan tanah. Pokoknya yang kotor kok mereka suka gitu. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan ya. Baik, saya ingin memulai dari sebuah kisah. Dari sebuah hadis yang disampaikan bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah ketika itu menanyakan tentang siapa wanita yang nanti masuk surga setelah ummahatul mukminin. Ya. Beliau berhusnuzon bahwa adiknya itu ingin akan menyebutkan namanya, gitu ya. Sudah pernah dengar hadis itu ya? Ya. Ternyata bukan namanya. Bukan namanya Fatimah, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah Muti'ah. Muti'ahlah wanita yang akan masuk setelah para istri-istri Rasul surga. Penasaran, akhirnya didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha. Datang pertama, singkat ceritanya begitu ya, mungkin sebagian kita juga pernah mendengar kisah ini. Datang pertama dia membawa Hasan, disambut senang. Siapa? Saya Fatimah, anak putrinya Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Siapa bersamamu? Hasan. Oh maaf, saya belum izin suami saya, maka saya tidak bisa menerima kamu. Datanglah esok hari, karena saya belum izin untuk memasukkan laki-laki, padahal masih kecil. Ya kan, pulang. Esoknya datang lagi, tapi 2 orang, Hasan dan Husain. Saya ajak satu lagi. Oh saya belum izin, saya izin baru Hasan. Akhirnya jadi lagi. Hari ketiga baru masuk.
Begitu masuk, masya Allah, rumahnya kecil sederhana, tetapi apa? Rapi bersih. Rumahnya rapi bersih. Ya. Lalu kemudian itu membuat ketakjuban yang dilihat oleh Fatimah radhiyallahu anha. Namun setelah itu ternyata beliau sedang sibuk menjamu Fatimah sambil masak. Aku sambil ya, Fatimah duduk memperhatikan rumahnya, dia sambil masak. Setelah selesai, udah pamitan. Sebelum pamitan suaminya, kan petani suaminya, Fatimah melihat ada sehelai secarik handuk. Ditanya, itu buat apa? Oh, itu untuk mengelap keringat suamiku kalau pulang dari sawah. Ya, iya. Kemudian maka itu cambuk untuk apa? Oh, ini kalau suamiku makan, datang aku sajikan makanan, cambuk ini akan aku berikan. Kalau rasanya tidak sesuai dengan seleramu, pukul. Ada nggak istri kayak gitu sekarang? Ya? Jadi wajar. Ya? Yang ada kalau sudah ngomong aja sana dulu, masak sendiri kan, gitu kadang-kadang istri kita ya kan? Makan aja, nggak tahu capek kan, kadang begitu. Gitu. Itu ada, makanya wajar kalau beliau. Iya, setelah para istri selesai, oh pantesan. Nyari yang gimana? Ya, nggak bisa dicari ya. Wanita soleha itu tidak seperti apa? Tidak semudah mencari sinyal, ya. Tidak semudah mencari sinyal, ya. Mencarinya sulit. Intinya adalah rumahnya bersih. Satu hal lagi tadi, oh ternyata kalau suaminya kotor itu dilap. Jadi kembali kepada kebiasaan, ya, kembali kepada kebiasaan itu kita anggap penting atau tidak. Di Timur Tengah itu hampir tidak ada rumah orang yang berantakan berapapun punya anak. Kalau keluar anaknya pasti pakai sepatu, pakai jaket, rapi lah pokoknya ya. Ya. Bukan berarti tidak boleh main kotor-kotor Ustaz. Dunia anak Ustaz. Kita ini kebalik, kita ini punya kekuatan imun tubuh dari apa? Karena kita lagi kecil merangkak, main kotor-kotoran. Itulah makanya kita kuat imunnya. Sama kita sekarang, mohon maaf, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dengan corona ini. Kalau kita selalu takut, selalu nutup dengan masker, imun kita tidak kuat-kuat. Makanya orang yang ekstrim buka masker, biarkan virus masuk, imun nanti akan mengolahnya. Karena dari kecil kita sudah diolah seperti itu. Kan ada anak yang anak kecil itu main, semua rata-rata dibiarkan merangkak ke sini, itu virus semua, tapi kuat. Ini akan oh bukan, nah ini tetap jangan atau buka cadar masker enggak. Artinya seperti itu ya. Kembali di Jepang itu ada Ustaz ya. Jadi orang itu melihat kita itu tidak hanya kita, tetapi melihat kita secara utuh. Kita itu kan baik tidaknya kalau keluarga kita yang mengatakan kita baik, ya kan? Sering kita dapat, mohon maaf ya, ada ustadz yang masya Allah di luar rumah. Begitu kita sampaikan tentang beliau, ustadz pulang, Allah, anaknya aja begitu, dia yang rapi, luar biasa, pilihan bajunya keren-keren. Ya? Maka di Jepang itu ada cara namanya kaizen kalau tidak salah, ya, kaidah yang sebenarnya mereka ambil dari hadis Rasulullah. Tapi sayang orang Muslim tidak mempraktekkan. Mereka tidak paham, cuman itu diterapkan di Jepang. Kenapa di Jepang itu budaya maju, antri maju, bersih semua? Itu tidak lain dari situ. Hadisnya apa? Ahabbul a'mali indallahi atau ilallahi adwamu wa in qalla. Yang istiqomah yang terus walaupun sedikit. Di Jepang itu ada istilah kaizen. Kaizen adalah perubahan dengan cara bijaksana. Dia hanya mewajibkan setiap individu melakukan suatu perkara 1 menit sehari. 1 menit sehari. Ini pokoknya setiap hari 1 menit sehari. Akan besok diulang lagi. Sehingga hal-hal yang sederhana tidak berat bagi mereka. Mereka ganti sepatu, ganti sendal, masuk letakkan sendal itu latihan sama. Sehari 1 menit. Tapi harus dilakukan kontinu. Nah, kita memahami bahwa anak
Betul Pak. Dunia mereka Seperti itu. Mereka suka seperti itu. Kita ajarkan juga. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Beri waktu yang paling mudah dulu. Tahapan pertama, misalkan dia melakukan kegiatan yang kotor di luar rumah. Jangan langsung sekaligus. Antum bertahap. Pertama, antum punya pilihan. Buka baju di luar, cuci kaki masuk, atau langsung masuk kamar mandi, cuci, ganti baju. Pelan-pelan. Tapi itu diteruskan, tidak usah lama-lama. Kalau belum mampu mencuci pakaian, letakkan tempat pakaian kotor. Nah, silakan langsung buka baju, taruh di situ, langsung ya, setiap hari. Jadi setiap dia melakukan hal-hal yang jorok, dia langsung connect. Setelah ini buka baju, ganti baju. Setelah ini buka baju, ganti baju. Ya, kan bersih. Jadi bersih itu bukan berarti kita nggak boleh kotor. Orang kita aja sering kotornya, gitu ya. Jadi dari kisah hadis tadi, kenapa ada kain carik itu untuk membersihkan? Memang fitrah kita ini laki-laki sering kotor-kotoran, anak-anak sering kotor-kotoran. Tidak apa-apa, bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu. Rumah bersih disepakati, karena standar kebersihan itu beda-beda. Orang satu dengan orang yang lain beda-beda. Antum masuk orang yang tidak biasa bersih-bersih. Kalau orang sudah bersih, maaf ya. Saya contohkan, ketua yayasan kami itu orangnya masya Allah kalau masalah kebersihan, karena udah terbiasa dari kecil. Bersihkan lantai itu dulu pakai ampas kelapa, ya. Gitu. Jadi tahu Pak, yang kotor aja. Ini nih salah letakkan. Laki-laki nih. Laki-laki. Wah ini nih. Jadi kerjaannya kalau pulang, beliau itu pulang begini aja. Nah, berdiri di lapangan, lihat ke gedung. Ada yang nggak patah, datang. Cuman itu saya perhatikan, ya. Kalau nggak sesuai suruh bongkar, sudah dibikin Mbak. Ya. Terakhir bikin kolam ikan, sudah dibikin, diputuk, kemudian dikirim. Bongkar, ganti. Bongkar, bongkar. Udah terbiasa, biasakan. Sehingga dia punya memori bersih. Bersih, kalau kotor bersih. Jadi biar, karena kalau bersih terus dia nggak kuat imunnya untuk gitu. Baik. Mudah-mudahan terima kasih. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Riyadi. Sekarang pertanyaan untuk dari Umahat. Baik, pertanyaan sudah masuk ke kita Ustaz. Ini dari Umahat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menangani atau merubah anak yang memiliki karakter pemarah, sedangkan usianya sudah 10 tahun? Pendekatan apa yang paling tepat? Jazakumullahu khair. Dari Umahat perempuan. Yang tanya perempuan. Anaknya laki-laki. Jadi usia 10 tahun. Sudah kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 4. Baik ya. Ya. Masya Allah, memang ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang merugi dalam mendidik anak atau tidak? Ada kesalahan atau tidak? Maka jawabannya gampang. Kata beliau, Dr. Mustafa, beliau mengatakan begini, termasuk doktor, beliau sama-sama di bidang pendidikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa nama. Mudah-mudahan ingat itu ya. Kalau kalian dapati anak nakal, itu berarti Anda bukan seorang pendidik. Ya, ya kita jujur, ya, karena fitrahnya itu bersih, fitrahnya itu siap menerima. Maka usia 10 tahun ya Ustaz ya. Saya mengibaratkan begini kepada guru-guru kami di At-Taqwa. Yang masuk At-Taqwa itu usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Ya kan? Tamat SD 12 ya. Ketika mereka masuk, itu beragam macam cara. Ada yang duduknya begini,
waktu belajar, ya kan? Ada yang menyampaikan waktu di SD mereka temannya ciuman, pacaran, banyak masuk di situ. Ya, maka saya sampaikan ke para guru. Di awal juga saya sampaikan, para ustadz dan ustazah, kita ini sudah terlalu berat. Anak ini dari 0 sampai 12 tahun memorinya sudah rusak dan dirusak oleh orang tuanya. Maka tidak bisa kita merubah anak ini kemudian dengan waktu yang cepat. Minimal ada kesamaan. Kalau 12 tahun, paling tidak kita perlu 12 tahun berikutnya untuk memulihkan kebiasaan ini. Makanya enak udah kalau punya SMP, sudah tahu anak-anaknya dari sini. Kami kan masih semua dari umum ada, dari MIT ada. Itu ragamnya. Kami itu kesulitan luar biasa. Ya. Untung ada beberapa anak dari Kutab, ada yang dari Al-Fatih, kelihatan dia bisa mewarnai anak-anak, ya, walaupun tidak begitu bisa dengan leluasa, karena dia badannya juga nggak begitu besar. Nah, jadi pertama yang perlu kita ingat, kalau sudah usia 10 tahun, itu tidak bisa langsung kita rubah. Kita harus menjadwalkan poin apa yang ingin kita rubah. 10 tahun, Bu. Ya. Kita harus menjadwalkan. Makanya kalau ada orang tua datang ke saya, Ustaz, kok anak kami hafalannya nggak nambah-nambah, sudah sekian tahun. Perhatian mereka itu cuma pada hafalan Quran. Suksesnya ada penambahan di pondok ketika hafalan bertambah. Mereka tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu apa yang hilang dari anak mereka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Banyak sahabat. Jadi mereka hanya fokus pada hafalan anak-anak mereka. Jadi yang dulunya susah bangun, pulang liburan, tiba-tiba bangun, membangunkan orang tuanya, Bi, Umi, ayo sholat. Itu nggak jadi penilaian bagi mereka. Penilaian mereka anaknya harus hafal Quran. Ya, makanya tahap pertama adalah mendata kenakalan anak ini apa saja. Yang kedua, yang memungkinkan tahap jangka pendek, jangka panjang. Ya, yang ketiga, cari kemampuan diri kita sebatas mana. Oh, masalah ini saya bisa mengatasinya. Masalah ini saya harus ke ustadz ini. Masalah ini saya harus ke sini. Karena anak tidak bisa ditangani sendiri. Anak sudah tidak percaya sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua memperlakukannya seperti itu. Saya ambil sebuah contoh, ya, yang sampai saat ini saya diamkan. Keponakan saya di Salman Al Farisi, Pondok Salman Al Farisi. Tahun pertama, masya Allah bagus. Dia ikut kami perlakukan ketika pulang ke rumah, kita perlakukan seperti di pondok. Waktunya bangun, waktunya tilawah, waktunya nyuci. Ternyata orang tuanya nggak sanggup. Begitu datang melihat anaknya nyuci sendiri di rumah, bilangnya apa? Tega sama keponakan disuruh nyuci sendiri. Ya itu. Sampai akhirnya apa? Pulang. Diajak anaknya pulang. Sekarang sudah tidak di Salman lagi. Pulang. Ya. Apa yang terjadi? Sholat sudah tidak 5 waktu. Ya. Pegangannya handphone. Mainannya naik motor, jalan entah kemana. Ya, kadang ngobrol sama saya, mencontohkan keponakan saya sendiri. Ya. Dan orang tua tidak punya ilmu, dia hanya fokus bahwa apa yang kami lakukan itu salah, terlalu keras. Ya. Dan dia biarkan, kemudian dia baru minta tolong, gimana anak saya kok sekarang tidurnya jam 1 terus karena main game, terus naik motor kemana-mana, pulangnya maghrib entah sholat entah tidak. Saya selama pulang ngurus ibu saya, tidak pernah saya suruh sholat, tidak pernah saya ingatkan baca Quran. Saya lihat, prihatin saya dalam hati saya. Ya, karena orang tuanya tidak setuju dengan pola asuh kita, ya sudah. Kita lihatin aja, subuh bangun jam 8. Setiap hari begitu. Ya. Nah, itu sudah terlalu jauh kenakalannya, disuruh tidak mau. Maka didata. Pertama, apa yang terlebih dahulu yang perlu kita rubah. Tidak mungkin kita bisa merubah semuanya. Tidak mungkin.
Ya. Kemudian dari sekian banyak kenakalan dipilih mana yang bisa untuk dirubah dalam waktu dekat, mana yang perlu kita bersabar dengan kenakalan ini sambil mencarikan orang yang bisa membantu. Yang ketiga, memang mana yang kita tidak sanggup untuk merubahnya. Ya. Yang paling susah saat ini handphone. Di mana-mana kalau jenengan tanyakan, kalau jenengan konsultasikan ke ahli psikologi dan pendidikan, pasti mereka sepakat yang paling besar faktor merusak anak adalah handphone. Caranya gimana? Nggak ada cara lain. Diambil. Ada satu pendapat Dr. Jasin. Dr. Jasin bilang begini, kalau memang terpaksa anak harus main handphone, ada caranya. Bagaimana? 0 sampai 6 tahun itu hanya 1 jam. 0 sampai 6 tahun nonton TV atau main handphone hanya 1 jam. 6 sampai 12 jam. 2 jam. 12 sampai tambah 6 berarti 18 3 jam. Ya, selebih dari itu tidak boleh. Dan itu harus ditemani. Dipilihkan kalau mau nonton. Setelah 18, bolehkah dia main? Bolehkah dia melihat TV? Silakan. Karena masa itu dia sudah bisa menentukan mana baik, mana buruknya. Karena kita sudah mengampuni dari awal. Kalau tidak, susah. Ya susah, kitanya susah, guru di sini, orang tuanya merusak. Sudah berusaha, orang tua merusak. Maka kesimpulannya, ya, pendekatannya nanti, ya, tapi caranya tahap awal data dulu, apa kenakalan anak, dipilih mana yang bisa segera dilakukan atau diperbaiki, mana yang untuk jangka panjang, mana yang kita bisa atasi, mana yang tidak bisa kita atasi. Yang membuat anak nakal, yang membuat anak tidak percaya diri adalah kita sering marah, sering menasehati, sering memukul. Ustaz, emang nggak boleh nasihat? Boleh. Setiap hari boleh. Tapi nasihat yang paling dinanti-nanti anak, yang tidak mungkin ditolak anak dengan cara berkisah. Kalau anak melakukan kesalahan, ingat kisah siapa ya? Ada nggak sahabat? Rasul pernah nggak terjadi? Sampaikan. Ada banyak. Iya. Antum setiap hari ngasih motivasi, ngasih nasihat, anak-anak nggak akan bosen. Tapi kalau nasihatnya kisah. Tapi kalau marah, nasihat, bayangkan kalau pagi 1 kita nyalakan anak, ya bajumu itu loh. Nanti siang lagi 1, sore 1, malam 1, 4 sehari, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Ya, itu Ustaz, mudah-mudahan bisa diingat. Itu satu lagi, ya, kita sudah saya ambil ya, karena terbatas waktu. Sebelum kita menginjak acara yang terakhir, ada penyerahan kenang-kenangan Ustaz. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan doa penutup dari Ustaz kepada pembina yayasan atau yang mewakili untuk bisa menyerahkan kenang-kenangan dari Yayasan Zam-Zam Wan Akhlak. Terima kasih. Gimana? Ada yang Pak Imam atau yang mewakili Ustaz Iman? Tafadhol kepada Pak Iman untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Ustaz Dimyati. Tunggu anginnya dulu ini. Saya tuh pengen punya kasur kayak gini aja. Saya pakai motor. Alhamdulillah kegiatan kita, kajian dan sudah kita lakukan. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu doa penutup supaya kita yang belajar pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
kami mohonkan kepada Ustaz Abu Abdurrahman untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dari saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan kita mohon izin untuk menyampaikan informasi. Setelah ini insya Allah kita akan bersantap siang dimulai dari Ustadz Difti, Pak Imam dan Ustadz untuk lebih dahulu menikmati hidangan yang ada di bawah. Setelah itu baru dilanjutkan dengan yang akhwat. Setelah itu nanti sholat duhur di Masjid Sukiyati, jalan kaki saja supaya tidak repot parkirnya. Dan jangan lupa untuk berdoa untuk pembangunan Masjid Kitab Darussalam. Dan yang terakhir adalah nanti kita meninggalkan tempat ini untuk kembali mengajar. Oke, seperti itu saja. Apa tadi untuk